Ketindihan. Nah, di sini siapa sih yang nggak pernah mengalami ketindihan? Saya termasuk di sini orang yang sering mengalami ketindihannya. Mungkin karena di sini malam Jumat, jadi saya akan membahas sedikit tentang ketindihan atau pengalaman-pengalaman apa saja yang saya sudah dapatkan ya. Sebelum itu sebenarnya memang kalau dibilang ketindihan itu ada ilmiahnya ya teman-teman, bisa dijelaskan secara sains ya, atau mereka menyebutnya sleep paralysis ya. Pokoknya antara otak dan ya sebagainya itu memang lagi tidak sinkron lah ya teman-teman. Nah, langsung mungkin balik saja, kalau di Indonesia khususnya kalau ketindihan itu memang berkaitan dengan hal-hal mistis ya. Mungkin saya kurang tahu ya, ketika kamu mungkin yang sudah besar, sudah menikah, sudah lewat kuliah, maksudnya sudah besar lah ya, itu apakah sampai di titik itu kamu belum pernah mengalami yang namanya ketindihan? Ya kalau bisa janganlah ya teman-teman. Menurut saya pribadi, saya yang sering merasakan itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan ya teman-teman. Begini, saya sedikit bercerita dulu ya. Percaya atau tidak, saya tuh ketindihan itu ketika saya menempati rumah baru. Rumah baru itu seperti apa? Seperti ketika saya mau kuliah, saya perantauan, saya masuk kos. Itu yang saya ingat, itu saya bisa ketindihan itu mungkin sampai berbulan-bulan, percaya atau tidak ya teman-teman. Itu dulu yang saya bilang. Setiap menempati rumah yang baru saya kunjungi, cukup sering saya sampai berbulan-bulan gitu ya. Terus termasuk ketika sudah lulus kuliah, pulang pun begitu ya teman-teman. Pulang menghadapi suasana rumah yang baru, sebenarnya rumah lama ya sebenarnya teman-teman, tapi mungkin karena belum pembiasaan lagi, itu serius teman-teman, berbulan-bulan, hampir setiap hari, percaya atau tidak. Sampai orang tua sebenarnya kasihan sendiri ya, Wawan ini kenapa, saya ini kenapa gitu ya. Dan ya seperti itulah sapu pengalaman ketindihannya. Di sini saya juga bercerita untuk mungkin yang kamu tidak pernah merasakan, dan saya doakan jangan ya teman-teman, karena sekali lagi itu pengalaman yang cukup menakutkan menurut saya ya. Kenapa ketindihan itu? Kalau saya pribadi, saya cukup yakin ketika saya tidur itu saya bisa melihat sekitar teman-teman, dan saya tahu saya sedang tidur itu, saya tahu, saya lihat di sekeliling-keliling itu bisa. Terkadang memang ada di waktu-waktu tertentu, tidak setiap kali, terkadang kan memang tidak apa-apa tuh, tapi memang di sisi lain, saya sampai merinding nih, sampai ketika saya sering ketindihan, terkadang ada yang bilang kalau melihat bayangan atau apa. Jujur itu pun saya sering mendapatkan itu ya teman-teman, bayangan ataupun suara-suara itu atau enggak dari mata, dari telinga, ataupun dari peraba, dalam arti kulit ya teman-teman. Itu kayak ada yang saya kasih bayangan, kayak pernah nggak sih rasa kalau ada laba-laba menggeliat di punggung, tapi itu bukan laba-laba, tapi itu seperti jari-jari tangan lah, seperti begitulah teman-teman. Itu ketika rasanya sesak, rasanya berat sekali, mau bangun itu susah, ketika ingin bangun pasti akan tertidur lagi begitu ya, seperti ada yang menekan selalu ke bawah. Itu dari sapu pengalaman, mungkin kamu juga bisa berbagi cerita. Dan kalau boleh dibilang ya, ketika sudah sadar itu kan sebenarnya ngantuk sekali, pasti kejadiannya nggak selalu malam sih sebenarnya, tapi seringnya malam. Ketika kejadian itu kan paling jam 12 malam, jam 1, jam 2 itu suasana gelap, sepi, maksudnya ruangan kamar ya, ruangan kos atau ruangan kamar itu suasana hening, itu malah ketika bangun kayak malah lebih mencekam lagi ya teman-teman, lebih apa ya, waduh, jadi takut tidur lagi sesak nafas lagi, takutnya ketindihan lagi. Hal pemikiran itu yang bikin menjadi pengalaman yang cukup horor ya kalau saya. Dan
Berikutnya, kalau di ketindihan ini atau sleep paralysis ini ya teman-teman, kalau saya pribadi itu pasti awalnya ya, mungkin bukan pasti, awalnya ketika ada tanda-tandanya tuh, kalau saya pribadi sendiri ya, pertama itu kayak nafas kayak begitu, itu sudah mulai tanda-tanda, wah dalam hati malam ini pasti nih ketindihan nih ya. Terus tangan-tangan sudah mulai kram ya hal-hal seperti itu yang mungkin saya tidak bisa menceritakan secara baik ya teman-teman. Jadi saya tidak tahu kamu mendapatkan pengalaman horor dari saya bercerita atau tidak, tapi saya cerita ini cukup merinding sebenarnya teman-teman kalau mengingat hal-hal yang dulu-dulu. Dan mungkin kalau di kita kan kaitannya seperti yang saya bilang, mungkin hal-hal yang horor, misterius seperti itu. Jadi kalau dibilang penangkalnya dalam tanda kutip ya itu berdoa ya teman-teman, berdoa, dan jangan terlalu mungkin beban pikiran ya. Bukan beban pikiran sih sebenarnya, maksudnya lebih ke banyak pikiran, wah ini besok kayak mungkin anak kos ya makan apa, atau wah besok ada pelajaran yang susah nih ya, yang seperti itu. Sebenarnya hal-hal yang biasa, cuman kita terlalu overthinking mungkin ya teman-teman. Jadi kesannya larinya nanti ke arah situ. Oh ya, saya juga cukup cerita, teman-teman pernah nonton Transformers nggak? Pernah nonton Transformers? Di situ sparknya atau cube-nya pernah nggak lihat basa-basa Transformer yang keluar di kepalanya atau di otaknya Sam Witwicky itu? Ya, percaya atau tidak, ketika saya ketindihan itu, ketika saya melihat ke dinding itu, saya membaca huruf-huruf asing seperti itu ya, nggak persis sama begitu, tapi cukup asing dan kelihatan cukup jelas. Tapi di sisi lain, ketika saya sudah sadar pagi begitu, saya lebih arahnya kayak tapi di sisi lain saya cerita dulu ya teman-teman, maksudnya saya meyakini hal-hal gaib itu ada ya, tapi maksudnya ketika pagi saya lebih ke wah ini kayaknya malam ini saya terlalu banyak pikiran, saya terlalu capek, jadi huruf-huruf itu bisa keluar ya teman-teman. Jujur banyak yang saya mau ceritakan, detail-detail. Sebenarnya kalau sleep paralysis ini atau ketindihan ini mungkin saya sudah dari SMA mungkin ya, dari SMA, dan banyak sekali yang saya bisa ceritakan ke teman-teman. Apa saja setiap sebagian besar yang saya bisa ceritakan terkait saya punya ketindihan ini ya. Cuman ya begitu saja, saya juga kepengen dengar sih pendapatnya teman-teman bagaimana. Saya cukup yakin ada yang belum pernah ya, tapi karena ada seput teman-teman sekitar juga kayak wah apa sih ketindihan itu, kepengen ngerasain. Kalau bilang ya jangan lah ya, jangan sampai 3 bulan ketindihan terus, itu mengerikan teman-teman, kepikiran gitu ya maksudnya. Dan itu saja untuk video kali ini. Saya juga kepengen mendengar cerita-cerita tadi ya. Mungkin ada teman-teman yang punya cerita ketindihan seperti ini, atau yang hal-hal lain boleh disampaikan di kolom komentar ataupun di email ya teman-teman. Siapa tahu saya bisa membacakan di sini, kita bisa diskusi bareng-bareng. Ini sebenarnya wah kalau dari ilmiah nih begini. Itu kalau tanyanya ke dokter itu akan berbeda dengan tanyanya ke saya. Akan sangat berbeda ilmiah dengan saya yang lebih merasakan horor itu. Dan itu saja teman-teman untuk edisi bukan kumpul adat ya, edisi horor hari ini dengan tema ketindihan. Semoga teman-teman jadi sedikit ada gambaran ya orang yang mengalami ketindihan itu seperti apa. Dan ya jangan lupa berdoa lah ya, kalau mau tidur, mau berdoa jangan mau tidur jangan banyak kepikiran aneh-aneh lah pokoknya. Itu saja untuk video kali ini. Tetaplah sehat, tetaplah baik-baik saja, jangan sampai ketindihan. Sekian dan terima kasih.